Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ulfa. Saya berasal dari kelas 12 IPA 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi fotosintesis yang terdiri dari dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Sebelum masuk ke materi reaksi gelap dan reaksi terang, perlu kita ketahui bahwa fotosintesis adalah suatu proses pengubahan zat anorganik, air dan karbon dioksida menjadi zat organik, yaitu karbohidrat, dengan bantuan energi matahari sebagai energi utamanya. Fotosintesis ini sendiri terjadi pada organel yang disebut dengan kloroplas yang terdapat di banyak daun. Baiklah, untuk fotosintesis memiliki dua tahapan, yaitu tahapan reaksi terang dan reaksi yang gelap. Untuk reaksi yang terang, reaksi ini memerlukan bantuan cahaya matahari yang terjadi di gerhana. Dan untuk produk fotosintesis di reaksi yang terang ini adalah O2. O2 di sini menghasilkan penguraian air. Untuk hasil dari reaksi terang ini adalah berupa energi kimiawi atau ATP yang akan digunakan pada reaksi gelap. Dan oksigen. Oksigen dilepaskan di udara sebagai hasil samping fotosintesis. Selanjutnya, proses atau tahapan reaksi terang. Penangkapan cahaya matahari oleh fotosistem. Ketika sinar foton mengenai fotosistem, salah satu elektronnya tereksitasi keluar. Dan ketika elektron kembali pada kedudukan semula, elektron tersebut mengeluarkan energi. Setelah fotosistem menyerap energi matahari, energi ini digunakan untuk fotolisis, yaitu memecah molekul air. Air akan pecah menjadi ion hidrogen, gas oksigen, dan elektron. Ion hidrogen 2H+ ditangkap NADP+ menjadi NADPH. Gas oksigen dilepas ke udara. Elektron bebas yang terbentuk akan mengalami pemindahan atau transfer elektron melalui fosforilasi siklik dan fosforilasi non-siklik. Kemudian kita beralih ke reaksi yang kedua, yaitu reaksi gelap. Pada reaksi ini tidak memerlukan cahaya matahari, melainkan energinya adalah energi kimiawi atau ATP yang dihasilkan pada reaksi yang terang terlebih dahulu. Energi kimiawi atau ATP ini dibutuhkan untuk membentuk karbohidrat. Dan reaksi gelap ini terjadi di stroma. Selain itu juga, reaksi ini menggunakan isotop 14C atau fiksasi CO2. Hal ini telah diteliti oleh Melvin Kelvin, sehingga reaksi gelap juga disebut siklus Kelvin. Selanjutnya, untuk siklus Kelvin tersebut dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama. Pada tahap ini, terjadi penggabungan CO2 dengan ribulosa disfosfat. RDP, senyawa organik yang mengandung 5 atom karbon, membentuk asam fosfogliserat. PGA, senyawa organik yang mengandung 3 atom karbon. Pada tahap ini diperlukan H2O. Pada tahap yang kedua, pada tahap ini terjadi reduksi PGA dengan menggunakan hidrogen dari NADPH2 dan ATP yang dihasilkan dari reaksi terang, menghasilkan 6 molekul PgAl dan H2O. Dan selanjutnya tahap yang ketiga. Dari 6 molekul PgAl yang dihasilkan pada tahap kedua, 5 molekul berubah menjadi RDP dengan melepas 1 atom hidrogen. Oleh karena itu, hasil akhir dari reaksi gelap adalah 1 molekul PgAl. Kemudian, 2 molekul PgAl bergabung membentuk 1 molekul glukosa. Dan molekul-molekul glukosa akan bergabung membentuk amilum. Sehingga dapat kita tulis reaksi kimianya menjadi 12 NADPH
ditambah 18 ATP, ditambah 6 CO2 menjadi C6H12O6, ditambah 12 NADP, plus ditambah 18 ADP, ditambah 18 PI, dan 6H2O. Maka dari itu, dari penjelasan saya, kita ketahui bahwa fotosintesis itu terbagi menjadi 2 tahapan, yaitu tahapan reaksi terang dan reaksi yang gelap. Mungkin itu saja pemaparan materi atau presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.